Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta talk show keilmuan pada hari ini. Ini suara saya terdengar jelas ya? Wabarakatuh. Dengar. Perdengar. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Mas Ratu Barok yang hari ini akan mendampingi untuk sebagai moderator pada talk show keilmuan di hari kedua. Talk show keilmuan ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Disnatalis Fakultas Psikologi UGM yang ke-61 dengan temanya Insight in Psychology, Update Across Diverse Fields of Psychological Science. Sama seperti kemarin, hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan talk show keilmuan. Apabila kemarin kita telah bertemu secara langsung di Selasar, gedung D Fakultas Psikologi UGM, hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi webinarnya. Namun secara online akan ada 3 sesi di hari ini. Di sesi pertama ini akan berlangsung hingga nanti jam 10.45, lalu nanti lanjut ke sesi 2 dan 3 hingga eh, sore hari nanti, gitu ya. Jadi akan ada banyak sekali informasi, insight baru yang juga akan kita bahas dengan perkembangan psychological science yang sangat luas, khususnya juga dengan sivitas di psikologi UGM yang dengan keilmuan yang sangat beragam. Hari ini akan ada 4 narasumber. Jika kemarin sudah ada 2 narasumber, di sesi satu ini akan ada 4 narasumber. Saya akan membaca terlebih dahulu secara singkat saja terkait dengan profil narasumber kita di pagi hari ini. Pertama ada Bapak Dr. Ridwan Sabtoto, SPSI, MA Psikolog. Pak Ridwan merupakan akademisi dan praktisi psikolog di Universitas Gajah Mada, meraih gelar sarjananya S1 UGM pada tahun 2002, lalu melanjutkan magisternya di UGM pada tahun 2009 dan meraih gelar doktor di tahun 2023 dari University of Twente. Keahlian Dr. Ridwan ini mencakup bidang metodologi psikologi, desain dan analisis, serta psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya, selain Pak Ridwan, ada juga Ibu Dr. Trihayuning Tias, SPSI, MA Psikolog. Bu Nuning merupakan akademisi juga, dosen di Fakultas Psikologi UGM, menyelesaikan studi S1-nya lalu di UGM dan melanjutkan S2 di Amsterdam, Belanda, dan studi doktoralnya di Fakultas Psikologi UGM selesai di tahun 2025 tahun ini dengan fokus utamanya terkait isu terkait penyakit mental, perawatan dan pencarian bantuan dalam konteks caregiving serta stigma yang berkaitan dengan penyakit mental. Selanjutnya ada juga narasumber ketiga kita, ada Bu Lulatul Cizanah, SPCMA, saat ini meraih gelar sarjana S1-nya di Universitas Gajah Mada, lalu juga melanjutkan S2-nya sama di Universitas Gajah Mada, dan saat ini adalah doktor di Universitas Airlangga yang penelitiannya berfokusnya pada aspek relasi sosial, budaya, spiritual, dan neuropsikologi. Lalu ada juga narasumber keempat kita hari ini, ada Bu Amik Kristiani SPCMA yang merupakan juga akademisi juga di psikologi UGM, menempuh S1-nya di sini dan juga saat ini menempuh studi S3 di University of Sydney, Australia. Gitu. Lalu ya fokusnya pada inclusion and special education needs. Di hari ini ada 4 narasumber, jadi kalau kemarin kita hanya bertemu dengan 2 secara langsung, akan lebih banyak pembahasan hari ini, tentunya akan lebih banyak insight yang dapat diberikan. Di awal saya akan meminta terlebih dahulu para narasumber kita nanti satu persatu untuk berkenalan diri saat ini, apa yang dilakukan, fokusnya apa, aktivitasnya, serta mungkin memperkenalkan terlebih dahulu konteks terkait penelitian yang dilakukan, mulai dari skop penelitiannya, mungkin secara metodologis, juga secara umum untuk mendapat mengkontekstualisasikan riset yang dilakukan. Saya akan memulai dulu dari Pak Ridwan. Monggo Pak Ridwan. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini bisa sharing bersama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, Mas Gemas, saya di Fakultas Psikologi UGM tergabung dalam K3 Psikologi Industri dan Organisasi. Ketika saya melakukan riset di level S3, oke, saya mengangkat
topik ya yang kemudian diminta oleh panitia untuk disaringkan, yaitu mengenai kesantunan, tapi lebih tepatnya adalah ketidaksantunan, apa namanya, leader dan efeknya terhadap kinerja karyawan itu seperti apa. Untuk saat ini sedang riset dan menulis paper mengenai common method bias yang didanai oleh hibah dari Fakultas Psikologi UGM. Jenis bias ini di luar itu sudah menjadi semacam standar. Bahkan beberapa jurnal itu sudah mensyaratkan untuk bagi peneliti yang menggunakan desain cross-seksional itu menjelaskan eh, bagaimana mereka itu bisa mengurangi common method bias atau memitigasi common method bias dalam riset-riset. Cuma karena di Indonesia sepertinya topik ini masih cukup jarang, kemudian kami meneliti dan saat ini insya Allah nanti ada paper yang akan terbit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Nanti tadi sudah perkenalan dan juga terkait dengan risetnya saat ini. Saya akan berlanjut kedua narasumber kita ke Bu Nuning terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Mas Kema. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Nuning. Sehari-hari saya ada di Fakultas Psikologi UGM mengajar di bidang klinis ya. Saya tergabungnya di KBK klinis, psikologi klinis. Em, Fokus penelitian saya sebenarnya tentang caregiving ya, tentang bukan caregivingnya sendiri, tapi perawat asuhnya gitu ya, pemberi rawatan atau pengasuhan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Topik ini sejak saya bawa sejak tahun 2008, masa-masa di mana pasung itu belum ada yang meneliti sama sekali, susah sekali bahkan mencari referensinya pada saat itu. Kebetulan eh, eh, agak kontroversial gitu ya ini em, praktek pasung pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi kontroversial tuh berarti 1 hari 2 hari di media meledak, habis itu seminggu bulan hilang. Nah, semacam itu sejak tahun sudah lama ya tentang si isu pasung ini. Tapi itu meledak hilang, meledak hilang. Kemudian kesempatan saya karena pada saat itu paus bencana ya tahun 2007 itu di Aceh ternyata praktek pasungnya itu luar biasa masif, terutama karena sewaktu itu isolasi pasca konflik bersenjata sebelum adanya tsunami, tapi karena dengan adanya tsunami maka terbuka segala fenomena yang di Aceh, jadinya itu sangat masif, bisa kita temukan dengan sangat mudah. Nah, di situ kemudian karena saya tergabung dalam organisasi tertentu ya, jadi saya bisa mengakses banyak ke fenomena ini dan kemudian studi saya di S2 fokus pada experience-nya family yang memberikan rawatan pada mereka yang dipasung. Itu terus berlanjut dan kemudian saya bergabung di fakultas dan memang perhatian Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu cukup cukup besar di Pasung karena dia melibatkan multisektor dan kalau penelitian pun multidisiplin. Nah, dari situ yang kemudian saya bersama-sama dengan teman-teman di Fakultas Psikologi UGM, selain sembari saya kemudian mengajar, tapi juga melakukan penelitian tergabung dengan beberapa kelompok peneliti pada waktu itu baik di dalam maupun di luar negeri, terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan bebas pasung, misalnya Perda bebas pasung di Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah gitu. Dan kemudian berlanjut sampai sekarang di penelitian disertasi, tapi kali ini saya lebih fokus pada bagaimana memberi support ya, memberi bantuan terapi yang efektif untuk mereka yang mengalami situasi yang sangat berat yang terkait dengan praktek-praktek pemasungan. Karena banyak hal yang terkait dengan praktek pemasungan ini ya. Ada isu caregiving itu sendiri atau saya menyebutnya perawat asuhan, kemudian ada isu agresivitas, ada isu gangguan jiwa berat, tapi juga ada isu-isu resiliensi, kekuatan, harapan di sana yang melingkupi isu pasung yang tampaknya menyedihkan atau membuat orang merasa negatif gitu ya, tetapi ternyata banyak hal positif yang bisa kita kuatkan di sana dan menguatkan harapan.
Begitu dan dan kebetulan itu juga merepresentasi area psikologi klinis yang saya dalami saat ini, yang mulai dari individual sampai ke komunitas. Demikian perkenalan dari saya, Mas Kemas. Oke, Bu Muning, terima kasih. Saya juga akan lanjut lagi ke narasumber kita yang ketiga. Saya pesan pada Bu Lulu. Monggo. Oke, ya terima kasih ya. Selamat pagi Mas Kemas. Pagi. Ya, saya Lulu Atul Khizana. Saya saat ini sedang mengambil studi doktoral di Universitas Airlangga. Topik penelitian untuk disertasi saya adalah mengenai representasi nilai ikhlas di pesantren. Jadi memang lokusnya adalah lokus pesantren. Mengapa saya ini harus dijelaskan sekarang atau nanti nih? Dari sekarang juga boleh. Ya sekarang kan, oke. Jadi kalau dari judulnya memang poin utamanya sebenarnya pada nilai ikhlasnya dan yang kedua adalah pesantrennya. Nah, ikhlas sendiri itu adalah satu konsep yang saya teliti sejak tahun 2009 dari mulai untuk skripsi saya waktu itu secara normatif dan kita menggunakan studi literatur. Artinya semacam hermeneutika, semantik ya. Kemudian saya lanjutkan dan ini saya ingin melihatnya secara kontekstual yaitu di pesantren begitu. Nah, kenapa di pesantren ya? Karena sekarang juga banyak ya tentang rumor-rumor tentang pesantren begitu. Jadi ini menjadi mungkin momennya juga pas juga gitu. Tapi walaupun itu nggak disengaja, tapi memang kita mengambil konteksnya pesantren gitu. Oke, Ya, itu. terima kasih Bu Lulu. Dan selanjutnya juga masih ada narasumber kita satu lagi yang terakhir. Kita akan memberikan waktu kepada Bu Ami. Silahkan juga untuk berkenalan dan juga menjelaskan. Assalamualaikum, selamat pagi ya teman-teman di sana. Selamat pagi. Salam. Ya, saya Amit tadi sudah diperkenalkan. Jadi saat ini saya sedang studi di University of Sydney. Eh, untuk tema yang sedang saya ambil, penelitiannya ini terkait dengan perkembangan fonologi dan membaca pada anak. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya studi ini ya. Yang pertama sih karena pengalaman pribadi sebenarnya. Pengalaman pribadi karena eh, beberapa tahun yang lalu anak saya sempat didiagnosa risiko tinggi disleksia. Kemudian saat itu juga di kampus kan masih memperkenalkan tes ACT. Jadi tes ACT kan, sorry, untuk yang pengukuran disleksia itu kan sebenarnya salah satu yang pengukuran utamanya itu adalah pengukuran kesadaran fonologis. Sementara yang kesadaran fonologis yang dimaksudkan itu di ACT kan belum ada saat itu ya. Saya pengen tahu jangan aku beneran nggak sih ya atau apa sih yang bisa aku lakukan untuk anakku dan anak-anak yang lain gitu dulunya. Akhirnya mengambil topik itu gitu. Singkatnya kayak gitu. Jadi tentang Oke. kronologis dan perkembangan membaca pada anak pada usia TK. Jadi usia anak-anak awal membaca. Jadi TK kelas 1 dan kelas 2 SD. Oke, terima kasih Bu Amit. Jadi hari ini cukup diverse, ini sangat diverse sebenarnya. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait perkembangan, tapi di klinis juga iya, lalu secara metodologi juga iya. Karena dari bidang yang berbeda gitu ya, kita akan mencoba memberikan dulu kayak pertanyaan-pertanyaan awal secara umum. Nanti mungkin kita akan ada follow up questions. Namun selama berlangsungnya talk show ini apabila nanti dari peserta ingin bertanya pada spesifik salah satu narasumber kita di hari ini silakan langsung ditanyakan saja. Jadi tidak hanya saya memberikan kesempatan buat nanti peserta juga bisa langsung mempertanyakan apa saja akan kita bahas bersama along the way. Jadi tidak perlu nanti di akhir sesi. Jika memang ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Oke, karena ini akan berangkat dari eh, ranah psikologi yang sangat luas. Saya ingin juga tiap narasumber mungkin bisa memberikan terlebih dahulu gambaran terkait tren penelitiannya saat ini di Indonesia. Jadi ketika melakukan itu, mungkin sebelumnya mungkin tadi sudah ada beberapa gambaran yang memang memang dari awam sekali hingga sekarang sudah mulai dilakukan juga berangkat dari penelitian di Fakultas Psikologi UGM. Jadi kita akan berangkat dulu dari tren mungkin dari awal sebelum mendalami riset saat ini di Indonesia seperti apa, terus mungkin nggak perkembangannya hingga saat ini. Saya juga berangkat tadi sesuai urutan, saya berangkat dari Pak Ridwan dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kemas untuk apa namanya pertanyaannya. Oke, kalau bicara dengan tren ya, ketika kita satu ada hal yang menarik di riset psikologi di apa namanya dunia industri dan organisasi, bahwa
secara umum riset di industri dan organisasi itu terbagi menjadi dua. Apakah fokus pada konstruk yang sifatnya positif, oke, atau yang kedua fokus pada konstruk yang sifatnya negatif. Dan ini di apa namanya pertemuan-pertemuan ilmiah itu juga apa namanya menjadi ada grup-grup ya, grup-grup yang fokus ke riset yang sifatnya positif seperti transformational leadership seperti itu, tetapi juga ada grup-grup yang dia itu fokus ke hal-hal negatif di dunia industri dan organisasi, yaitu misalnya agresivitas di tempat kerja seperti itu. Nah, di antara dua grup ini yang memang lebih populer adalah apa namanya grup-grup yang fokus pada hal-hal yang sifatnya positif ya, kayak work engagement, kemudian tadi transformational leadership dan sebagainya. Oke. Nah, waktu itu kenapa saya tertarik mengambil topik incivility? Incivility itu atau uncivil behavior ya. Itu kalau dalam bahasa ya Indonesia itu terjemahannya itu adalah perilaku yang tidak sopan. Kayak gitu. Kenapa bukan agresivitas yang saya ambil? Pertama, agresivitas itu adalah hal yang sudah sangat nyata. Dan biasanya orang sudah tahu agresif itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Namun kalau kesopanan atau ketidaksopanan itu ada sisi perilaku yang menyimpang di situ, tetapi orang yang mendapatkan perlakuan itu kadang dia mendapatkan pesan yang ambigu. Apakah saya diperlakukan seperti itu ada orang memang berniat agresif atau berniat buruk kepada saya, atau itu hanya sekedar bercanda. Dan memang dibandingkan dengan konstruk yang lain ya, agresivitas, violence, deviant behavior at work, atau antisocial behavior at work, incivility ini merupakan konstruk yang paling apa namanya lemah, apa namanya level agresivitasnya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Sehingga orang itu kadang bertanya-tanya, apakah perlakuan yang saya alami ini merupakan sebuah bentuk perlakuan yang benar-benar diniatkan untuk menyakiti saya atau tidak. Contoh paling mudah adalah memanggil seseorang dengan nama yang mungkin nama itu tidak dia sukai, seperti itu. Kadang ini dianggap sebagai sebuah guyonan gitu ya, atau dianggap sebagai sebuah cara untuk mengakrabkan diri. Tapi yang bersangkutan kadang itu merasa tidak nyaman dengan panggilan-panggilan itu. Di sisi lain yang bersangkutan juga mungkin sungkan untuk apa namanya mengatakan pada orang-orang yang memanggilnya dengan nama yang tidak dia sukai itu karena dengan alasan biasanya atasan yang melakukan hal seperti itu, dan mungkin itu dilakukan untuk apa namanya membuat akrab ya antara orang di dalam organisasi. Tapi hal yang menarik bahwa ternyata ini efek negatifnya itu cukup panjang, dan beberapa riset itu menemukan bahwa 90% lebih itu orang sudah pernah menyatakan sudah pernah mengalami perlakuan uncivil di tempat kerja, baik dari atasan maupun dari apa namanya rekan kerja. Kalau dibayangkan apa namanya kerikil dan batu gitu ya. Kalau agresivitas itu adalah batu yang besar, kerikil itu batu yang kecil, ada kemungkinan orang itu akan lebih mudah tersandung batu yang kecil daripada batu yang besar. Sehingga itu yang menjadi topik riset saya dulu ketika saya itu melanjutkan studi di S3. Nah, untuk saat ini saya sedang fokus ke apa namanya riset mengenai common method bias, karena saya memandang dan hasil beberapa ahli itu berpendapat bahwa di psikologi atau di ilmu sosial itu pengambilan data dengan menggunakan model cross sectional
itu umum dilakukan. Cross sectional itu seperti apa? Cross sectional itu pengambilan data di mana data diambil pada responden yang sama dengan menggunakan alat ukur yang bentuknya sama, misalnya model Likert, dan pengambilan data itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Akibatnya apa? Akibatnya ada kemungkinan terjadi artifactual covariance. Apa itu artifactual covariance? Itu adalah kovarian semu antar variabel riset. Bahwa bisa jadi kemudian kalau kita menemukan bahwa variabel X itu bisa memprediksi variabel Y itu sekian persen kayak gitu, bisa jadi yang aslinya itu tidak sebesar itu. Oke. Kenapa? Karena ada bias Kalman method di situ. Bahwa karena kita itu mengambil data pada responden yang sama di saat yang bersamaan dan dengan menggunakan metode pengambilan data yang sama juga. Oke. Nah, beberapa jurnal itu sudah memberikan warning ya, apa namanya, kalau peneliti itu akan menggunakan metode ini, maka peneliti harus mencantumkan dalam artikelnya bagaimana cara mereka itu memitigasi dan membuktikan bahwa pengaruh common method bias itu tidak terjadi di dalam riset dia atau pengaruhnya tidak besar dalam riset dia seperti itu. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh peneliti itu benar-benar bisa diyakini bahwa kalau terjadi apa namanya varians yang terjadi itu memang varians itu dimunculkan karena dalam pengukuran kita terhadap konstruk itu, misalnya bahwa variabel X itu bisa memprediksi variabel Y itu memang disebabkan karena konstruk tersebut dan bukan karena ada varians yang semu. Itu Mas secara singkat. Oke, baik. Berarti berangkat dari tren di industri organisasinya dulu yang melihat bahwa banyaknya ketika ngomongin variabel konstruk positif, negatif, lalu di penelitian Pak Ridwan juga berangkat hingga akhirnya ranahnya di statistik karena tadi ya ada perkembangan yang terus berjalan juga. Saya akan lanjut bertanya ke Bu Nuning. Kalau Bu Nuning tadi memang sudah juga menjelaskan berangkatnya topiknya memang dari fenomena yang sangat jarang diteliti. Bagaimana perkembangannya, apakah itu juga berpengaruh dengan risetnya Bu Nuning saat ini? Ya, baik Mas Kemas. Jadi waktu saya memulai penelitian tentang pasung ini tahun 2007 ya, berakhir 2008 waktu itu. Memang sangat sedikit, hampir tidak ada bahkan ya secara sistematik mengkaji ini, sehingga waktu itu pendekatan yang saya gunakan etnografi gitu. Jadi memang kebetulan karena saya juga berada di komunitas itu ya memungkinkan saya untuk melakukan akses ke lapangan juga tidak terlalu sulit karena saya cukup familiar meskipun itu lokasi di Aceh dan saya tidak berbahasa Aceh ya, tidak berbahasa Aceh secara aktif maksud saya. Nah, pada waktu itu saya belajar banyak dari bagaimana, melakukan secara, pendekatan etnografi tadi, karena kemudian, fenomena yang bisa diungkap itu from A to Z gitu, mulai dari, pasiennya, keluarganya, sampai health system-nya, itu bisa terungkap dengan sangat jelas di sana, gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian ada beberapa bertemu peneliti, baik dari, kalangan health provider ya, dalam hal ini psikiater dan perawat, dan di dalam negeri maupun teman-teman yang dari luar negeri, gitu. Itu mulai banyak kemudian berjejaring dan punya concern yang sama tentang isu pasung karena secara internasional juga melihat kemiripan praktek, tetapi tentu saja namanya bukan pasung ya, biasanya bilangnya, physically confined restraint gitu atau chain gitu ya, di rantai gitu yang istilahnya di jurnal-jurnal internasional. Itu mulai banyak studinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, eee, yang kemudian mulai studi-studi yang kualitatif tetap ya, pendekatannya kualitatif dilakukan oleh sebagian besar dilakukan oleh para
peneliti dengan background kesehatan, meskipun juga ada yang dari pekerja sosial maupun ilmu sosial lain itu. Peneliti luar negeri juga banyak yang tertarik karena memang fenomenanya ya, yang mungkin dari sisi penelitian seksi mungkin gitu ya, karena isunya begitu tertutup tapi nyata adanya, penderitaan juga nyata tapi tertutup gitu, jadi terbuka tertutup ini cukup seksi. Perkembangannya sampai hari ini cukup banyak. Jadi kalau sekarang kita cari pasung gitu ya di Google Scholar, wis banyak banget. Baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri kita pakai kata yang beda tentunya searchingnya dengan confine, restrain atau chain itu dengan berbagai konteks di dalam institusi, di luar institusi. Ini sekarang semakin banyak varian penelitian tentang pemasungan ini ya. Intinya adalah pengekangan secara fisik secara total selama durasi waktu yang cukup panjang. Dari definisi pasungnya juga sudah semakin tersepakati apa itu pasung, isu-isu seputarnya juga tersepakati, mulai sekarang lebih banyak ke konteks budaya karena bisa berbeda dari bahkan di Indonesia sendiri itu bisa berbeda. Cuman perkembangannya begitu, jadi semakin banyak di banyak tempat, kemudian tidak lihat experience-nya tapi juga lihat health system-nya, dan ini ke arahnya juga semakin jelas penelitian ini untuk perbaikan health system. Kalau saya pribadi melihat tones ya, intonasi dari banyak penelitian ini kebanyakan melihat dari sisi HAM dan etik ya, etik dan human rights gitu. Di mana di beberapa penelitian meskipun lebih banyak yang kualitatif ya, ada beberapa kuantitatif memang seperti upaya-upaya untuk memprediksi bagaimana seseorang dengan agresivitas itu akan akan berakhir pada pemasungan, itu mulai diprediksi. Saya sendiri waktu belajar di tempat lain juga saya sempat mencoba untuk membuat semacam early warning gitu ya, semacam instrumen kuantitatif, ini instrumen untuk mengukur kira-kira tanda bahaya, early warning signs ketika orang ini bakal berakhir pada pemasungan ini apa gitu, perilaku yang muncul tetapi secara kuantitatif, dan ini menurut saya berguna untuk para health provider ya untuk bisa melakukan mitigasi. Itu sempat tuh saya lakukan tapi nggak saya publish. Nah, tetapi saya lihat ada jurnal yang sudah mempublish itu beberapa pengukuran yang bisa untuk memprediksi. Nah, cuman angle-nya kalau yang tones-nya untuk penelitian tentang pasung ini lebih ke ethics dan HAM, dan kecenderungannya adalah menyoroti bagaimana apa namanya keluarga ini yang yang bertanggung jawab lah ya atas apa yang terjadi yang dipasung. Kalaupun ada tulisan-tulisan yang pro keluarga, maksudnya memahami penderitaannya sehingga memahami perilaku atau keputusan pasung yang diberlakukan, di lapangan itu tidak seperti itu. Mayoritas itu melihat bahwa keluarga atau menempatkan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab, pihak yang tidak peduli atau pihak yang tidak cukup gitu ya untuk mengurus anggota keluarga. Di bagian ini yang kemudian menurut saya masih kosong karena pemahaman yang kita miliki dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang ada itu belum ditranslate secara sistematif ke dalam tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. Tindakan-tindakannya masih sebatas di sistem ya, misalnya penyediaan akses kesehatan atau penyediaan obat-obatan psikiatrik yang lebih terjangkau untuk mereka gitu. Jadi masih fokus pada yang sifatnya medical, meskipun sudah ada upaya-upaya untuk komunitas, tetapi sporadik gitu ya, tidak diupayakan untuk mencari lesson learned dari bolong-bolong yang ada, misalnya intervensi komunitas dengan cara seperti ini gitu, itu seperti mereplikasi psikoedukasi komunitas tetapi tidak menggunakan cara-cara tertentu yang memang efektif untuk komunitas tersebut. Jadi strength-nya si komunitas atau keluarga perawat asuh ini tidak terpetakan dengan baik untuk menjadi bagian dari intervensi yang diberikan. Nah, ini yang saya melihat arahnya ke sana ya. Jadi karena ini adalah kualitatif, tentu saja riset yang sifatnya dasar untuk memahami sesuatu yang kemudian sebenarnya punya potensi besar untuk bisa ditranslate ke dalam satu tindakan yang mengubah. Nah, translatean untuk mengubah ini yang masih kurang, meskipun pemahaman-pemahamannya sudah semakin banyak kita bisa lihat. Gitu mungkin Mas Kemas update dari Iya. lapangan. Oke, jadi
Memang dengan masa yang cukup panjang ya, jadi dari tahun 2008 hingga saat ini, mulai dari tadi perubahan-perubahan yang terjadi, secara metodologi juga berpengaruh. Betul. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bu Lulu, kalau di mungkin risetnya saat ini mungkin ke ranahnya sosial, apakah terjadi hal-hal yang sama gitu ya, trennya seperti apa, bagaimana itu mendorong di risetnya sekarang? Oke, baik. Terima kasih, Mas Kemas. Jadi sejujurnya memang saya berangkat awalnya itu dari topiknya, maaf, dari eh, ikhlasnya itu ya, karena saya memang menekuni itu sejak 2009 begitu. Nah, kemudian yang untuk disertasi ini saya pengen lihat implementasinya di lapangan ya, secara sosial bagaimana gitu, interaksi sosialnya munculnya seperti apa. Nah, kemudian itu menggeret saya kemudian cari ini sumbernya dari mana. Nah, sebenarnya ikhlas itu sendiri kan satu istilah serapan begitu dari bahasa Arab gitu. Nah, yang ini adalah kaitannya dengan bagaimana dulu Islam disebarluaskan di Indonesia. Nah, salah satu lembaga yang memang concern ke situ dalam proses kultifikasi nilai dan macam-macam nilai-nilai Islam adalah pesantren. Yang pesantren ini sebenarnya sudah muncul jauh begitu ya sebelum Indonesia itu ada begitu. Jadi ini adalah salah satu lembaga tertua di Indonesia yang memang sifatnya akan sangat swadaya sekali begitu. Awalnya sangat swadaya sekali. Nah, dari situ kemudian kita lihat bahwa nilai ikhlas itu memang salah satu nilai penting atau value penting di pesantren. Nah, tapi pesantren sendiri sebagai sebuah entitas sosial memang sangat dinamis gitu. Jadi sekarang akhirnya kita kenal ada 3 tipe pesantren karena kan ada proses transformasi. Jadi pesantren ini satu lembaga yang sangat tua, malah sudah berabad-abad ada gitu, ada proses perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, politik sosial, mulai dari masa penjajahan ya, kemudian setelah masa kemerdekaan, masa pemerintah Orde Baru, reformasi dan seterusnya. Nah, ini ada proses transformasi pesantren. Jadi pesantren tidak bisa kita lihat, ya pesantren tempat menimba ilmu agama selesai begitu, tapi kita lihatnya sebagai sebuah entitas sosial dan juga entitas kultural atau budaya. Di situ ada mereka mengembangkan subkultur-subkultur tersendiri, kultur-kultur sendiri yang mungkin barangkali berbeda dengan di luar begitu. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa pesantren sendiri adalah sebuah subkultur dalam dinamika sosial di Indonesia, begitu ya. Mereka masuk juga sebagai salah satu kategori atau elemen sosial penting di Indonesia. Nah, kembali ke situ, kemudian saya amati bahwa pesantren kemudian menjadi semacam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori yang mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Artinya value mereka berusaha menutup pengaruh-pengaruh luar gitu ya atau pengaruh perubahan sosial yang sangat pesat sebisa mungkin. Jadi modelnya seperti eksklusif. Itu yang kita sebut sebagai semacam pesantren salaf, pesantren tradisional yang itu masih mayoritas di Indonesia gitu. Banyak di sini di pedesaan. Nah, salah satu karakter pentingnya adalah tidak ada sekolah formal. Jadi ya mondok dari kecil sampai dewasa, lulus ya sudah begitu. Nah, waktu ini nanti mungkin ya ini isu yang lain aja. Nah, setelah yang kedua adalah pesantren kombinasi. Pesantren kombinasi ini pesantren yang sebenarnya berpijak pada value-value tradisional ya, nilai-nilai tradisional yang masih dipegang, tapi mereka mengakomodir uh, isu-isu perubahan. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini diakomodir misalnya pemerintah di tahun 80-an atau 60-an itu mengembangkan ada wajib belajar gitu. Nah, mereka mengakomodir dengan akhirnya kemudian membolehkan santrinya sekolah di sekolah formal, tapi tetap tinggalnya di pesantren. Ada bahkan kemudian mendirikan sekolah di dalam lingkup pesantren, tapi juga apa namanya ada ijazahnya. Jadi ada lembaga formal di dalam pesantren. Itu yang kita sebut sebagai pesantren kombinasi. Itu adalah 2 terbesar ya, yang paling banyak di Indonesia adalah yang pesantren salaf saat ini. Yang kedua adalah pesantren kombinasi. Yang ketiga adalah pesantren modern. Nah, pesantren modern ini bertransformasi total. Jadi sama mungkin nilai-nilai tradisional yang ditemukan di pesantren salaf atau kombinasi sudah minim sekali. Nah, mereka berubah menjadi semacam pesantren modern. Nah, ini beberapa bentuk pesantren aja yang sifatnya pesantren modern. Biasanya ini apa namanya materi-materi sainsnya itu lebih kuat di situ. Gitu, selain nanti ada materi-materi agama, tapi biasanya dibatasi pada tentang bagaimana cara belajar membaca Al-Quran atau mungkin hafalan Al-Quran begitu saja. Tapi kalau yang pesantren kombinasi dan pesantren tradisional, kita masih mempertahankan itu masih mempertahankan kajian kitab kuning gitu. Jadi nih hal-hal yang semacam itu ada kita sebut sebagai kayak atribut-atribut kultural dari pesantren. Nah,
adanya 3 tipe ini, begitu kemudian juga mengindikasikan ada pergeseran juga di pesantren ya tentang value-nya. Nah, kalau tadi saya berasumsi bahwa ikhlas itu salah satu value penting di pesantren, nah, dan saya akan lihat bagaimanakah representasinya sekarang gitu. Di tengah sekarang kita juga sudah mengalami sendiri namanya arus globalisasi ya. Nilai-nilai sekarang menjadi global sekali gitu ya. Nilai-nilai lokal kita juga semakin tergerus gitu. Dan ini juga didukung beberapa studi begitu yang mengindikasikan kayaknya di pesantren pun sudah mulai nih ada penggerusan atau pergeseran nilai. Pergeseran nilai dimaksudnya di sini bukan berarti nilai yang dulu itu hilang sama sekali, tapi tingkat prioritas nilainya itu menjadi bergeser. Misalnya nih yang terkait ikhlas gitu. Kalau dulu misalnya ikhlas itu sebagai nilai penting, nilai yang prioritas artinya dalam melakukan apapun maka pentingnya ya wes misalnya kayak masalah kalau kita mengemaknai jadi ikhlas sendiri itu juga suatu konsep yang pemaknaannya sangat em, variatif sekali ya, sangat berbagai macam. Salah satunya diantaranya tanpa pamrih lah, kadang-kadang. Misalnya ikhlas ya udah berarti melakukan apapun tanpa pamrih, terus nggak usah memikirkan honor atau memikirkan gaji dan macam-macam. Nah, itu kemudian kalau dipandang sebagai nilai yang penting, maka itu adalah salah mungkin tertuang dalam regulasi di pondok atau regulasi baik itu tertulis tidak ada. Kalau di pondok itu istilahnya disyarah ya, tidak ada pembayaran atas apapun di dalam proses pesantren. Nah, kemudian apakah barangkali sekarang juga bergeser bahwa ikhlas itu ada gitu ya, tapi prioritasnya geser lagi nih. Ada yang lebih penting lagi. Oh, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi juga gitu ya. Bagaimana nanti pesantren bisa lestari kalau semuanya dibikin apa namanya sangat strict seperti itu, tidak ada tidak ada pembayaran atau bisyarah sama sekali, jangan-jangan malah mati nih lembaganya gitu. Akhirnya bergeser. Atau mungkin dari sisi perilaku-perilakunya, pilihan ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu yang kemudian menunjukkan ada pilihan-pilihan gitu ya dalam perilaku. Nah, ikhlas itu di prioritas keberapa begitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya lihat di apa namanya di pesan di disertasi saya. Jadi memang judulnya ini menjadi representasi nilai ikhlas di pesantren. Isu besarnya diantaranya juga tentang pergeseran nilai tadi gitu. Oke, berarti berangkat dari variabel sederhananya ikhlasnya saja, ternyata terus Nah, berlanjut melihat betul. dari institusi pendidikan di lingkungan Betul. sosialnya berubah juga, Iya gitu ya. betul karena kita ketika lihat ke konteks ternyata lebih kompleks Hmm? dari yang kita bayangkan gitu. Jadi membayangkan pesantren tidak semacam entitas yang statis dan ya segitu-gitu aja, tapi ternyata itu sudah menjadi semacam entitas sosial dan kultural gitu. Oke, nanti kita akan bahas ini lebih Eh, dalam terlebih dahulu. Kita berangkat dulu ke Bu Ami. Gimana kalau kira-kira dalam perkembangan trennya hingga riset saat ini? Ya, baik. Karena yang saya lakukan di tesis saya ini adalah membuat alat ukur. Jadi mungkin yang saya ceritakan mungkin perkembangan alat ukur itu ya di Indonesia untuk melihat perkembangan fonologi dan membaca pada anak-anak. Nah, dari beberapa artikel, jurnal dan laporan proyek yang ada di Indonesia terkait dengan alat ukur fonologi dan membaca ini memang masih sangat terbatas di Indonesia. Ada satu proyek besar dulu tahun 2014 sebenarnya sudah cukup lama ya 2014 ya belasan tahun yang lalu itu dilakukan oleh RTI Internasional. Jadi RTI itu biasanya dia akan mengembangkan alat ukur membaca gitu di berbagai negara skopnya internasional dan salah satunya saat itu di Indonesia. Hanya saja yang dilakukan saat itu dia hanya terbatas di kelas 2, kelas 3 SD untuk kelas 2 kelas 3. Kenapa ini menjadi suatu isu yang harus segera ditindaklanjuti? Karena kalau kita mengukur perkembangan membaca pada anak, fonologi pada anak, fonologi itu salah satu skills yang paling penting yang secara riset, secara robust jelas bahwa phonological awareness itu sangat penting untuk berperan dalam membaca pada anak. Nah, alat ukur ini dibuat untuk anak kelas 2 dan kelas 3. Sementara kalau teman-teman psikolog mungkin ketika mau melakukan assessment, membaca itu semakin awal biasanya ya akan semakin baik karena akan dilihat resikonya anak ini berisiko atau enggak. Kalau di kelas 2 baru kelas 3 baru diukur udah terlanjur sulit kalau misalnya anak ini mengalami hambatan dalam atau disability, reading disabilities. Nanti intervensi juga akan lebih sulit. Makanya memang perlu ada alat ukur yang memetakan ya kemampuan anak ini dari yang
usia-usia membaca biasanya mulai dari awal itu ya, awal perkenalan membaca itu kesadaran fonologis itu dari TK kelas 1 kelas 2 nanti kelas 3 kelas 4 pasti ada sampai terus itu kalau membaca itu sampai SMP pun bisa. Cuman bagi saya setelah menelaah beberapa artikel itu sangat penting ada alat ukur yang mengcapture kemampuan anak ini dari usia TK. Kenapa? Karena ini nanti intervensinya akan lebih mudah ketika ditemukan anak-anak itu ada kendala ketika dilakukan sebuah tes terhadap perkembangan fonologi dan membaca ini gitu. Nah, ini penelitian ini di Indonesia memang terus terang masih 1-2 aja ya. Yang tadi yang RTI nasional itu hanya untuk kelas 2 dan kelas 3. Kemudian untuk ada lagi yang penelitian oleh Winskool dan Wijaya itu tak kelas 1 kelas 2 tetapi alat ukurnya apa tesnya tugas tesnya masih kalau dari sisi ini perlu saya kritisi ya sepertinya belum begitu kuat gitu di artikelnya itu juga menyampaikan bahwa ada beberapa kelemahan dari alat ukur yang dia kembangkan itu juga saya address untuk perkembangan berikutnya. Kemudian sebenarnya ada beberapa mahasiswa alumni ya psikologi yang mengembangkan tes ini tapi lebih fokus ke alat deteksi untuk disleksia gitu ya untuk 5 tahun kebanyakan untuk anak-anak TK saja jadi memang kayak putus-putus gitu ya terputus-putus kayak gitu. Nah yang sangat terkesan ya betapa pentingnya penelitian ini adalah ketika tahun lalu saya mengikuti sebuah training yang dilakukan oleh profesional untuk pengukuran kesadaran fonologi pada anak. Jadi yang ikut tentu saja yang berkaitan ya ada guru, ada terapis bicara, ada psikolog juga gitu. Ketika dikenalkan ini caranya ini adalah beberapa item-item yang bisa digunakan diberikan ketika assessment untuk melihat bagaimana apakah anak ini memiliki kemampuan fonologi yang berkembang pada umumnya atau enggak kayak gitu. Tetapi saat itu belum menggunakan alat ukur yang terstandar dan narasumbernya bagus saya kenal betul dan dia memang menyampaikan bahwa ini memang tidak standar, belum ada standardized test di Indonesia kayak gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pembawa acaranya salah satu validator saya ya, jadi expert yang memvalidasi alat saya. Dia disitu juga bilang memang belum ada standardized test di Indonesia yang untuk mengukur kemampuan fonologi pada anak yang memang berdasarkan teori yang tepat yang menurut dia tepat itu. Sehingga memang ketika di pelatihan itu dia menyampaikan item-itemnya bentuknya seperti ini. Tetapi normanya kita belum punya gitu. Jadi kayak masih apa ya untuk mendeteksinya masih kira-kira ini terhambat apa enggak gitu. Dilihat dari norma dari penelitian yang sebelumnya yang masih terbatas. Kalau kita mau bandingkan dengan norma yang di luar negeri udah beda lagi. Beda bahasa itu pasti akan berbeda karena secara ortografi fonologis itu pasti ada perbedaan di setiap bahasa. Jadi memang untuk pengukuran ini memang terbatas. Jadi saya nggak bisa bisa membandingkan dengan banyak alat ukur yang sudah ada. Jadi harapannya justru dengan alat ukur ini dikembangkan nanti bisa menjadi referensi untuk teman-teman praktisi terutama ya di bidang apapun. Karena basicnya itu salah satu profesor yang membimbing saya itu adalah inclusive and educational needs. Jadi dia bilang, Ami ingat kalau bikin alat ukur jangan hanya untuk psikolog saja ya, jangan eksklusif sekali katanya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya perkembangan membaca dan perkembangan fonologi ini kalau di luar negeri itu memang ada standardized test ya, reading standardized test. Itu salah satunya juga mengukur perkembangan fonologi itu yang bisa menggunakan berbagai praktisi gitu. Jadi tidak eksklusif psikolog harus certified psikolog dan sebagainya karena untuk alat ukur ini memang sebenarnya harusnya bisa diakses untuk berbagai praktisi. Itu kenapa ketika membuat alat ukur saya melibatkan banyak expert juga, FGD juga dengan berbagai praktisi, berbagai dosen juga yang terkait dengan bidang ini dari berbagai sudut pandang ya, dari linguistik, psikolinguistik jelas. Dari linguistiknya, jadi ada linguis bahasa Indonesia, kemudian ada dari speech therapist, kemudian ada dari psikolog, ada dari psikologi bermacam-macam psikologi kayak gitu ya, agar memiliki perspektif yang luas untuk melihat alat ukur ini. Dan benarlah yang terjadi ketika dari awal itu saya menyusun alat ini, saya pikir ini kan sudah dari ini sudah saya bandingkan, sudah saya review dengan alat-alat ukur yang sebelumnya, tetapi dengan banyaknya
reviewer dari berbagai bidang itu masukannya sangat banyak, jadi akan sangat apa ya, saya merasa sangat berkembang sekali dengan masukan-masukan ini gitu. Itu mungkin hal yang bisa saya katakan authenticity dari penelitian ini dan perkembangannya seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman saat ini juga ada yang sedang riset yang sama, saya tidak tahu. Kalau ada nanti silahkan boleh sharing. Betul, di sini juga menarik karena Bumi juga eh, mungkin mention sama seperti Bu Nuning tadi, ada kolaborasi lintas disiplin juga yang dilakukan selama riset. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut, tapi saya akan memberikan dulu pertanyaan, sama ini masih round questions untuk seluruh narasumber dulu, terkait dengan hasil penelitiannya. Mungkin ada yang memang sudah lebih lama melakukannya gitu, ada yang memang masih sedang berjalan, tapi saat ini mungkin apa yang sudah diperoleh terkait penelitiannya gitu ya, apa yang bisa mungkin secara sederhana disampaikan kepada para peserta terkait penelitian yang mulai dari Pak Ridwan dulu. Oke, baik. Yang pertama, ya dan ini terima kasih ya untuk Pak Fatur yang sudah sharing pendapat dan komennya kepada kami. Jadi memang betul ya Pak ya. Kalau dulu kita itu apa namanya diajari gitu ya bahwa apa namanya semakin banyak item semakin bagus. Kemudian yang kedua untuk menghindari kebingungan para responden itu dalam memberikan jawaban sebaiknya alat ukur yang kita pakai misalnya menggunakan model Likert itu semuanya sama, menggunakan model Likert semua dan menggunakan pilihan jawaban yang sama, misalnya dengan menggunakan 5 poin atau menggunakan 7 poin seperti itu. Cuma ya ini yang kemudian menurut Podsakov dan teman-teman yang sangat concern dengan common method bias itu justru itu yang apa namanya menjadi sumber dari bias karena ketika orang itu dia mengisi sebuah skala, katakanlah Likert, dia itu akan sedikit banyak pasti teringat ya dengan jawaban yang dia berikan sebelumnya di skala sebelumnya yang dia isi seperti itu. Sehingga ketika dia itu memberikan jawaban itu bukan karena dia membaca itemnya, kemudian dia melihat sejauh mana item itu sangat sesuai dengan dirinya, tetapi kemudian sebatas bahwa oh tadi pola jawabanku seperti ini sehingga aku akan menjawab seperti ini, apalagi kalau kemudian itemnya sangat banyak ya sehingga kan responden sudah kecapean dulu, kehilangan motivasi sehingga ketika dia memberikan jawaban ya kalau tadi jawabanku kira-kira banyak bergerak dari sangat setuju dan setuju, oke lah di skala yang kedua ini juga saya akan cenderung sangat setuju dan apa namanya setuju bisa seperti itu. Oke. Dan apa namanya sampai dengan saat ini apa namanya para ahli itu masih berdebat ya. Sebenarnya cara terbaik untuk apa namanya mengatasi common method bias itu seperti apa? Kalau yang disarankan oleh Podsakov itu ya common method bias gitu ya. Nanti jurnalnya bisa di apa namanya download. Teman-teman setahu saya itu jurnalnya sudah free access. Cara yang terbaik itu kalau kita itu menggunakan model cross-seksional, misalnya kita memilih menggunakan model cross-seksional, maka sebaiknya kita mengambil data itu dari sumber data yang berbeda. Jadi kalau dalam kualitatif kita akrab dengan istilah triangulasi ya. Contoh mudahnya seperti ini. Saya mau meneliti sejauh mana work engagement yang saya rasakan, bagaimana keterlibatan saya dalam bekerja itu saya rasakan, itu dapat memprediksi kinerja saya di tempat kerja. Kalau kita itu menggunakan pendekatan cross-seksional tradisional, maka saya akan mendapatkan dua skala, diminta mengisi dua skala, yaitu yang pertama skala work engagement atau keterlibatan kerja, yang kedua skala kinerja. Oke. Nah, untuk mencegah common method bias, sebaiknya
kinerja itu tidak diukur dengan menggunakan skala di mana saya sendiri diminta untuk menilai kinerja saya. Tapi data kinerja itu sebaiknya diambil dari penilaian atasan atau penilaian dari form penilaian dari pihak organisasi. Oke. Nah, cuma kemudian diskusinya berkembang lagi. Tetapi kan tidak semua variabel riset dalam ilmu psikologi kan bisa diperlakukan seperti itu. Misalnya begini, saya ingin meneliti sejauh mana work engagement yang saya rasakan itu bisa memprediksi well-being saya di tempat kerja, seperti itu. Kan tidak mungkin well-being yang saya rasakan itu dinilai oleh atasan saya. Itu harus saya sendiri yang menilai. Nah, dalam kasus seperti ini, maka peneliti kemudian disarankan untuk menggunakan salah satunya model pengambilan data yang berbeda. Kalau tadi misalnya menggunakan Likert untuk yang work engagement, maka bisa jadi mungkin well-being itu diambil datanya itu dengan menggunakan model skala semantik diferensial atau dengan menggunakan model yang lainnya. Dan ini hanya sebagai sebuah contoh perkembangan. Dan dalam perkembangan yang ada itu saat ini ada dua pendekatan utama ya untuk mengatasi common method bias, yaitu menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural, tadi mengambil data dari responden yang berbeda, atau menggunakan pendekatan model statistikal, di mana ketika menggunakan pendekatan model statistikal ini nanti pada saat melakukan faktor analisis, lebih tepatnya confirmatory faktor analisis, nanti ada penambahan variabel common laten. Oke, nah harapannya dengan penambahan variabel common laten ini nanti hubungan yang terjadi ketika kita melakukan structural equation modeling misalnya itu sudah bisa dikontrol oleh penambahan variabel laten ini. Demikian Mas Thomas. Oke, ini insight sangat menarik gitu ya. Dari Pak Ridwan ini baru satu, kita masih punya narasumber lainnya. Saya berangkat ke Bu Nuning terkait dengan hasil mungkin apa yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kemas. Nah, tadi saya sebenarnya sedang masih berbicara tentang riset tentang pasung dan apa yang menurut saya masih ada gapnya gitu ya. Tapi riset saya sendiri untuk menanggapi persoalan tadi menerjemahkan apa pemahaman yang kita dapatkan dari riset-riset kualitatif maupun riset kuantitatif terbatas gitu ya di area isu ini. Kemudian saya mengambil angle yang sedikit berbeda. Tidak melakukan kualitatif yang mendalami, memahami dengan bahasa yang kita gunakan gitu ya, wawancara, bertanya dengan prompting question dari kita. Tetapi saya melihat kemudian mencoba menerjemahkan apa yang mereka sampaikan dengan bahasa mereka. Nah, bahasa ini yang kemudian menjadi perhatian, saya meletakkan perhatian tersendiri pada bahasa ini. Jadi bahasa yang saya perhatikan selama saya melakukan riset lagi terhadap bagaimana perawat asuh keluarga, saya menyebutnya caregiver itu sebagai perawat asuh utama keluarga, karena mereka merawat dan juga mengasuh ya kalau untuk gangguan jiwa berat. Ini mereka saya melihat secara khusus bahasa yang mereka gunakan itu bahasa-bahasa metaforik, metafora, gitu. Kenapa kan sampai pada metafora? Nah, ini ada teorinya sendiri kemudian yang kemudian saya sepertinya berang gitu dari penelitian yang mental health, tiba-tiba saya berpindah kaki itu ke penelitian mengenai bahasa karena saya sedang mendalami metafora. Tetapi ini juga ada background-nya karena kebetulan mungkin terpengaruh oleh background saya yang klinis ya. Bahasa-bahasa metaforik itu banyak digunakan di dalam komunikasi-komunikasi terapeutik gitu. Penggunaan analogi-analogi yang membuat seseorang lebih mudah memahami, terutama secara khusus nih memang pendekatan yang pernah saya dalami di tempat yang lain gitu ya. Acceptance commitment therapy itu berbicara mengenai bagaimana menggunakan metafora dalam menyampaikan pengalaman kehidupan seseorang. Nah, ini di dalam psikologi klinis ya khususnya untuk pengembangan kontekstual terapi ini yang dari ACT ini
metafora banyak dibahas di situ. Nah, itu yang pemahaman itu yang kemudian menginspirasi saya, kemudian saya kembalikan ke lapangan untuk memahami pengalaman keluarga dalam merawat asuh dengan memperhatikan metafora yang mereka gunakan sepanjang mereka menyampaikan pengalaman-pengalamannya dan menginterpretasikan metafora itu sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Nah, ini saya fokusnya ke sana. Nah, bagaimana penelitian metafora itu sendiri di kalangan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyandang gangguan jiwa atau keluarga yang merawat asuh anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini masih sangat terbatas. Masih tidak sebanyak studi Pasung itu sendiri bahkan tentang metaforanya itu sendiri. Nah, ini untuk yang perawat asuhan malah yang di Indonesia saya belum temukan ya. Mungkin mungkin sedikit, mungkin tidak terpublikasi bisa jadi, tetapi yang jelas itu tidak masif gitu. Di beberapa penelitian di luar itu ada. Jadi perawat asuhan, bagaimana para perawat asuh ini menyampaikan menggunakan metafora apa gitu dalam merawat asuh yang bisa mencerminkan maknanya. Nah, kenapa metafora yang di dalam yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep metafora konseptual. Di mana metafora konseptual ini penggunaan metafora ini bukan sekedar menggunakan bahasa metaforis yang seperti tadi ya Pak Ridwan tadi menggunakan kata bahasa metaforik tadi yang mudah sih buat kita jadi mudah kerikil-kerikil ya agresivitas itu kerikil yang gede gitu. Yang ini incivility ini kerikil yang kecil gampang kan kita membayangkannya orang akan terpleset lebih pada kerikil yang kecil dibanding yang besar. Nah, ini penggunaan metafora yang membuat kita lebih mudah untuk memahami. Nah, ini juga digunakan rupanya oleh para perawat asuh utama itu untuk comprehend pain ya, rasa sakit dan beban yang mereka tanggung selama merawat asuh keluarga yang mungkin sudah hampir semuanya di atas 10 tahun mengalami gangguan jiwa berat. Kalau di Pasung, sebagian besar dari mereka adalah mereka yang melakukan agresivitas atau melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya jalan-jalan dengan tanpa baju gitu, dan itu bolak-balik relapse nggak bisa dihentikan gitu, jadi mereka di restrain gitu ya di rumah. Dan kemudian sementara di rumah akan membuat orang dengan gangguan ini cenderung lebih banyak frustasinya yang kemudian merusak barang-barang. Nah, ini kan selalu bolak-balik ya, belum lagi nanti kalau ada kerusakan, ya ini kalau untuk gangguan yang laki-laki biasanya akan merusak properti tetangga gitu, sehingga dengan sangat cepat dalam 2, 3, 4 tahun bangkrut nih keluarga karena harus menggantikan properti-properti yang dirusak dengan tetangganya itu. Nah, ini yang berakumulasi selama sekian belas bahkan puluh tahun gitu, dan mereka sekarang masih merawat anggotanya yang ya begitu kondisinya gitu. Dari 9 partisipan yang saya teliti itu ada 7 diantaranya itu masih dalam kondisi restrain ya. Ada yang full, ada yang terbatas on off. Hanya 2 yang kemudian recover. Ini semuanya partisipan saya ini kebetulan mereka yang sudah pernah mengikuti program bebas Pasung. Artinya sudah mendapatkan perawatan yang cukup dan ada kuat dari rumah sakit jiwa, mendapatkan perawatan di komunitas, tetapi ya gitu masih on off begitu. Nah, ini kalau kalau dari diskusi ini memang populasi penelitian saya ini memang yang seperti unresponsif gitu ya, tidak terlalu respon terhadap pengobatan psikiatrik. Jadi memang yang apa? Kalau kurva normal bagian kiri gitu ya, yang susah gitu. Nah, pun demikian hidup terus berlanjut meskipun mereka susah nggak bisa dikembalikan ke arah yang lebih normal. Nah, balik lagi ke hasil penelitiannya di metafora ini, kemudian apa hasilnya ya? Memang kemudian dari surprisingly buat saya tetap surprise meskipun saya tahu para keluarga ini yang saya sebelum penelitian sebelumnya saya mendengar metafora-metafora ini, tetapi seperti sesuatu yang oh saya langsung pahami tapi tidak analisis ya. Dengan menganalisis dengan lebih dalam memahami metafora konseptual dengan cross domain mappingnya yang diteorikan oleh metafor ini dan kemudian mengecek konteksnya baik itu konteks penyakitnya, perjalanan hidup maupun konteks budayanya, pemaknaan yang diperoleh dari metafora-metafora tertentu itu bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang pengalaman perawat asuh utama. Hasilnya apa? Ada 3 semacam metafora sentral yang digunakan oleh para perawat asuh utama keluarga ini. Yang pertama, metafora yang saya temukan itu adalah metafora perjalanan. Jadi seringkali kita kalau sedang kayak kita nih lagi doktoral ya, Ibu Bapak menempuh perjalanan gitu ya.
Itu ungkapan metaforis tentang bagaimana kita merangkum gitu proses yang kita alami dari awal sampai sekarang ini, mungkin bukan akhir ya, tapi terus gitu. Nah, dengan penggunaan metafora perjalanan ini, ada yang itu mencerminkan ya, menggambarkan satu pengalaman tertentu, melihat bahwa perawat asuhan itu adalah perjalanan. Artinya ada apa? Nah, di dalam teori metafora konseptual, dan juga saya menggunakan teori framing ya, karena metafora ini selain merangkum pengalaman, dia juga berfungsi sebagai framing gitu. Framing, membingkai satu pengalaman ini menjadi apa gitu. Jadi kalau kita menggunakan perjalanan, kita mengeframe-nya sebagai perjalanan. Artinya apa? Kita expect ada hambatan di situ, ada rintangan, ada belokan gitu, ada belokan, ada jalan buntu. Ini biasanya ekspresinya yang dari partisipan tuh, wes mentok aku mbak, wes mentok, jalan buntu. Nek mentok piye nyerah, nek wes mentok, boh piye kudu golek carane. Ternyata jawabannya begitu. Boh piye kudu golek carane. Either dia akan balik, kemudian mencari cara lain supaya itu bisa. Nah, ekspresi-ekspresi ini akan menunjukkan bagaimana metafora perjalanan di perawat asuhan itu memiliki bagian-bagiannya, bahkan termasuk metafora lain ya, misalnya metafora naskah, artinya perjalanan ini sudah ada garisnya, gitu, sudah ada tulisannya, gitu. Nah, ini secara kreatif para perawat asuh itu melukiskan bahwa itu adalah perjalanan. Ada lagi metafora sentral yang kedua, ini adalah metafora ujian, tes. Metafor. Jadi dia tidak melihat itu sebagai perjalanan, tapi ini adalah ujian. Ujian dari mana? Ujian dari Tuhan. Gitu. Bahwa apa yang mereka jalani itu sebenarnya adalah satu bentuk ujian yang akan melihat bagaimana kualitas dia di hadapan Tuhannya. Sehingga sebagian partisipan akan melihatnya dengan sangat, kudu siap, kudu benar, kudu lurus, tak gawe putih, gitu, dibuat putih, kudu nggak boleh ada kesalahan di sana. Jadi dia mendedikasikan hidupnya untuk benar-benar melakukannya sesuai benar, yang benar, bagaimana ujian. Tetapi ujian itu juga ada yang mengatakan iki mau ujian yang donyo, hanya yang di dunia gitu. Ya di dunia artinya ini lebih baik begini daripada aku dapat sesuatu yang lebih berat nanti ketika di akhirat. Nah, itu akan menyambung dengan metafora yang ketiga, sentral ketiga, ini adalah metafora ibadah. Jadi apapun yang mereka lakukan di dalam perawat asuhan itu merupakan didedikasikan untuk Tuhan gitu. Nah, ini sangat lekat kuat dengan value ya sistem, karena memang masyarakat yang menjadi penelitian saya ini memang banyak sangat kental gitu di masyarakatnya, meskipun kalau dari keluarganya sih tidak religius per se ya, bukan yang religius banget gitu, tapi religius seperti yang ada di dalam komunitas pada umumnya gitu. Nah, yang menarik adalah kemudian metafora ini tidak berlaku hanya satu arah, sebenarnya dia dinamis dan berubah. Misalnya nih Mas, jadi pada waktu metafora ujian gitu, pernah saya satu ketika bersama dengan partisipan mengatakan begini, ini kok aku mencari bantuan di rumah sakit dan mengatakan ini ujian dari Tuhan. Dokternya mengatakan demikian gitu. Jadi pun diterima aja, karena ini adalah ujian dari Tuhan. Ya kalau udah diterima ya sudah diterima, ya beginilah, selesai begitu. Dan kemudian keluarga itu berpikir, lah kalau diterima kondisinya begini, ngapain aku ke rumah sakit? Di rumah sakit akan aku mau cari sembuh. Keberadaan mereka di rumah sakit atau bertemu dengan perawat, dengan medis adalah untuk membuat cari perubahan. Lah kok disuruh diterima gitu aja gitu. Ini jawaban dari dialog antara saya dengan partisipan ketika bercerita itu ya. Terus partisipan berkata begini, lah nggih niki kan ujian. Kalau nggih tempi nika ujian. Tapi ujian itu kan ada selesainya. Artinya ini akan selesai. Dan aku yakin ada penyembuhan, ada satu hal lebih baik yang bisa kita peroleh dari situasi si orang ini. Nah, di situ kemudian ujian dari situ kemudian dan melihat dari beberapa pola metafora yang lain, dia tidak berhenti metaforanya. Metafora itu berkembang dan itu mencerminkan bagaimana mereka memaknai ya perjalanan yang atau rangkuman pengalaman ini dan menunjukkan harapan mereka yang membuat mereka tetap kuat
bahwa akan ada satu perubahan. Jadi ujian ini juga akan berakhir dan akan ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan. Begitu. Jadi kemudian saya kesimpulannya kemudian bahwa metafora ini setidaknya 3 metafora sentral ya Mas, ada banyak sekali metafora, waktu itu ada sekitar 27 core metafor gitu ya. Kalau metaforanya sendiri saya temukan sekitar 680 sekian metafora di dalam teks, tetapi core-nya segitu. Demikian Mas, ya ada 2 yang sebenarnya tidak masuk dalam metafora sentral yang saya temukan, itu adalah metafora amanah dan metafora beban ya. Metafora beban ini tidak bisa masuk dalam 3 metafora sentral yang bisa merepresentasikan perawat asuh utama, pengalaman perawat asuh utama, keluarga dalam merawat penyandang gangguan jiwa, tetapi 2 ini mungkin perlu studi lebih lanjut. Nah, kalau implikasinya kemudian ya Mas, oke Mas, implikasinya ketika kita memahami ini dan menggunakan bahasa metafor ini sesuai dengan interpretasi dari mereka yang menuturkannya, itu akan menjadi lebih empatik ya, lebih empatik, lebih mengerti, dan kemudian kita bisa lebih membantu mereka untuk meringankan beban yang mereka alami menggunakan bahasa, karena ternyata metafor tidak sekedar menyampaikan tentang realitas pengalaman, tetapi dia juga mempengaruhi, bisa mengubah pengalaman realitas tersebut dengan perubahan pada sistem konseptual yang mereka gunakan. Demikian Mas Kemal. Berarti berangkat dari fenomena yang masih jarang, terus sekarang memang lebih ke hasil ternyata perawat asuhnya juga memiliki cara tersendiri dalam menghadapi khususnya gangguan mental yang berat juga. Karena tadi Bu Nuning dan Pak Ridwan memang yang sudah menyelesaikan studi, mungkin kalau buat Bu Lulu, Bu Ami, pertanyaannya mungkin tidak langsung spesifik hasil yang diperoleh, tapi mungkin kayak prosesnya saat ini bagaimana gitu dari Bu Lulu dulu. Ya, terima kasih. Oke, saya tadi juga kepikiran, wah, ditanya hasil, saya mau jawab gimana ya? Karena ini terus terang sedang analisis ya. Ini masih analisis. Saya sudah pengambilan data dan ini analisis, jadi saya mungkin belum bisa bicara banyak tentang bagaimana ini ya, karena ini masih proses begitu. Tapi saya malah tertarik dengan komentar dari Pak Fatur. Begitu, terima kasih Pak Fatur apresiasinya. Dibilang sangat menarik sama Pak Fatur itu bagi saya, wow, seperti dapat hadiah besar gitu ya, karena ya beliau kita tahu sangat-sangat kritis dan selektif sekali begitu. Jadi dapat pujian itu saya merasa terapresiasi. Nah, tentang kritiknya yaitu fokus psikologisnya belum kelihatan, kemudian pengembangan psikologinya impactnya gimana gitu. Jadi sebenarnya dari sisi teoritisnya saya memang lebih pada menyorot juga isu tentang perkembangan studi tentang nilai begitu ya. Studi tentang nilai di psikologi itu kalau saya amati lebih pada merujuk pada formula yang sifatnya struktural, misalnya nilai ada berapa jenis, kemudian ini, dan kemudian nanti arah risetnya adalah biasanya riset yang kuantitatif gitu. Nah, saya menawarkan pendekatan yang berbasis sosiokultural begitu, sehingga kita bisa lebih memahami arahnya gimana, kita membedahnya dengan apa. Kita akan lihat pada representasi kognitifnya sebenarnya. Jadi saya mengambil perspektif teorinya memang pakai representasi sosialnya Moscovici gitu, sehingga kita memang akan membedah bagaimana terutama saya membayangkan akan mendapatkan konfigurasi afeksi kognitifnya gitu dari apa yang saya teliti. Jadi arahnya seperti itu. Nah, apa yang sedang prosesnya sekarang, bagaimana prosesnya kemarin saya lakukan ya, saya menerapkan metodenya adalah etnografi, ya seperti Mbak Nuning, tapi ada embel-embelnya kognitif, jadi etnografi kognitif gitu. Nah, perbedaannya apa dengan etnografi tradisional, etnografi kognitif ya sesuai dengan namanya, maka kita lebih fokus pada bagaimana proses sosial kognitif bagaimana proses sosial kognitif terkait tentang tadi ya value ikhlas tadi, bagaimana itu direpresentasikan. Saya melakukan penelitiannya dengan etnografi, otomatis harus partisipatif ya, biasanya aku observasinya selama 3 bulan. Tapi terus terang tidak di pesantren sendiri gitu ya, karena nanti khawatir bias. Tapi harus saya sampaikan dalam penelitian ini memang saya nuansanya ada indigenous. Indigenous-nya satu, memang value ikhlas itu di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara, sudah berbeda dengan kalau kita ngomong ikhlas kita misalkan basicnya bahasa Arab. Ketika kita datang ke negara Arab gitu. Kalau ngomong ikhlasnya di sana, ya berarti ikhlasnya itu arahnya adalah tidak tidak
tidak ada imbalan sama sekali, semuanya tulus hanya untuk Allah begitu. Nah, kalau di Indonesia itu maknanya kan sangat diverse ya. Ada tentang pasrah, itu juga ikhlas kehilangan, terus ikhlas kewaik. Kemudian mendapatkan musibah, ikhlas pasrah kepada Allah, arahnya ke situ. Nah, sehingga itu ikhlas sendiri di Indonesia itu menjadi satu value yang indigenous juga, karena itu berbeda dengan ikhlas kalau kita ngomong dengan orang Arab sana gitu, beda sekali gitu ikhlasnya di kita dan di Asia Tenggara. Ini juga saya lihat pada hasil saya melakukan meta etnografi juga gitu, saya lihat memang beda. Nah, kemudian juga eh, yang kemudian nyampe mana ya tadi? Jadi ke bawah kemana-mana ya. Jadi ya saya tadi melakukan etnografi kognitif selama 3 bulan di pesantren gitu karena tadi juga saya memiliki apa namanya perspektif saya adalah indigenous, selain itu saya adalah orang dalam. Jadi mungkin juga saya tadi belum menyampaikan di awal ya. Jadi saya memang saat ini dan saya sendiri adalah alumni pesantren ya, jebolan pesantren gitu. Sehingga saya memang memiliki perspektif orang dalam yang kuat, orang dalam pesantren gitu. Itu memang akan mempengaruhi bias minat saya akan kualitatif. Makanya saya nggak, pertama saya tidak menggunakan, saya tidak melakukan penelitian di pesantren tempat saya saat ini. Kebetulan saya membantu mengelola pesantren di Jawa, salah satu pesantren Jawa Timur. Saya menerapkannya di pesantren yang berbeda, tapi tetap karakteristiknya sesuai yang saya butuhkan, yaitu pertama karena pesantren kebanyakan itu di daerah pedesaan ya di Indonesia, saya mengambilnya pesantren daerah pedesaan. Pedesaannya itu pedesaan yang kalau kita mengakses kayak semacam Indomaret itu agak jauh gitu ya. Sekarang kan Indomaret ada di mana-mana. Maaf ini sebut merek ya. Jadi tapi itu bayangannya sulit dapat Indomaret gitu. Itu saya maknai seperti itu. Kemudian juga tipe pesantrennya adalah tipe pesantren yang kombinasi gitu. Ya, seperti itu kira-kira Mas Kemas. Saya kurang tahu apakah ini cukup menjawab apa enggak gitu dan kontribusinya terhadap pengembangan psikologi bagaimana ya. Ini barangkali akan mengisi kekosongan tentang di antaranya studi tentang value dan kemudian juga memperluas terapan ini ya terapan tentang konsepsi representasi sosial sendiri gitu ya karena itu sebenarnya adalah satu perspektif teori yang apa namanya menarik juga gitu kan tadi sepertinya Mbak Nuning juga sempat menyebut salah satu pakem istilah yang Repsos muncul itu adalah metafora itu khas langsung ting loh kok kayak Repsos ya karena memang proses kadang-kadang nggak perlu dikatakan secara eksplisit, tapi itu mempengaruhi bagaimana kita mendekati data gitu ya. Kita involve dalam satu penelitian itu. Sebenarnya pakai perspektif atau kelihatan dari situ. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Dan selanjutnya juga masih yang sedang proses penelitian juga. Saya Go Amik, silakan. Iya, tadi saya juga malu, aduh hasil ya. Ya, hasilnya masih sebagian. Baik, jadi saya cerita sebagian hasil yang sudah selesai dianalisis, yang belum bisa saya katakan. Dan mungkin hal yang menarik aja ya ketika perjalanan validasi alat tes ya, karena membuat develop alat tes. Jadi yang pertama adalah ini yang paling ringan dulu deh. Yang tadi saya sebutkan ada penelitian yang sebelumnya dulu yang meneliti yang membuat alat ukur salah satu subtes yang saya buat karena saya membuat 11 subtes. Salah satu subtes yang saya buat itu kan dari temuan yang penelitian yang lalu di Indonesia. Kayaknya baru dia satu yang saya temukan itu yang mengukur hal yang sama. Jadi kalau Bu Yai kayaknya di sini deh Bu Yai. Kalau salah satu asesmen untuk pengukuran fonologi itu adalah kesadaran terhadap si label apa namanya suku kata. Kenapa saya bilang gini ketika anak saya diakses, saya melihatnya kan bagaimana aksesnya ya, dulu diakses oleh dokter anak. Jadi ketika misalnya anaknya bilang, ayo nanti dipotong-potong ya katanya misalnya tetangga sambil tepuk tangan tetangga. Oh jadi dia bisa memotong satu kata ini menjadi 3 suku kata dengan tepukan itu. Dia 3 tepukan 3 suku kata. Nah ternyata di penelitian yang sebelumnya apa ya bentuk pengukuran seperti ini mengindikasikan bahwa dia tidak murni mengukur kemampuan kesadaran fonologi, tetapi ada kesadaran ritmik namanya. Gitu. Padahal kalau saya di Indonesia ya setahu ini ya ketika saya bertemu dengan teman-teman ketika melakukan assessment biasanya pakai gitu, pakai apa sih clapping, apa sih bahasa Indonesianya?
tepuk tangan ya, tepuk tangan gitu. Kayak tepuk tangan kayak gitu. Nah, justru ketika saya meneliti itu, ketika banyak berdiskusi dengan para ahli dari berbagai bidang, terutama yang mendalami di bidang fonologi ya, saya bilang bahwa yang terpenting adalah struktur fonologi dan pengucapan fonologinya yang harus ditekankan. Sehingga saya akan membuat alat ukur itu yang satu subtes itu namanya C-level awareness tanpa tepukan setelah hasil diskusi dengan supervisor dan sebagainya, karena harus mengurangi harus membuat alat ukur itu lebih murni, mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga harusnya lebih valid gitu ya. Akhirnya membuat alat ukur yang mengurangi tepukan yang tadi, karena nanti instead of mengukur fonologi nanti mengukur kemampuan ritmik. Nah, ini menurut saya itu akan menjadi masukan yang semoga signifikan di dunia asesmen di Indonesia, karena sejauh ini kita masih memakai itu. Padahal di penelitian yang saya temukan sebenarnya ada beberapa dan yang di Indonesia juga mengatakan seperti itu, dengan bentuk item dan cara pengukuran seperti itu nanti tidak murni mengukur kesadaran fonologi, sehingga semoga sih alat ukur yang saya kembangkan itu nanti bisa bermanfaat karena sudah proses validasinya untuk yang item ini sudah selesai, jadi sudah valid dan reliable. Kemudian yang kedua tentang bentuk kesadaran fonologi yang lain. Jadi ada, kalau boleh saya cerita, kesadaran fonologi itu ada 3 level. Ada level yang paling besar itu C-level, suku kata, kemudian psikolinguistik banget ya. Yang kedua adalah onset dan rima, dan yang ketiga adalah fonem. Satuan bunyi yang paling kecil, fonem, bunyi. Gitu-gitu ya. Nah, yang kedua tadi kan yang C-level yang berikutnya mungkin salah satu aja yang saya ceritakan yaitu tentang kesadaran fonetik, fonem yang paling kecil. Di luar negeri itu memang sudah banyak sekali alat ukur yang mengcapture kemampuan ENA ini ya dalam ranah kognitif ini. Tapi sifat bahasa kita kan berbeda. Bahkan ketika kita belajar membaca itu kan nggak pakai pendekatan seperti yang misalnya anak saya di sini belajar bahasa Inggris, belajar membaca ya, misalnya k, k, at, cat gitu, book, book, kan enggak kayak gitu. Kita kan di Indonesia kan yang sekarang populer adalah pendekatannya suku kata, tingkatannya fonem, ketikanya kesadaran fonologi itu suku kata. Apakah memang suku kata ini akan berimbas lebih besar untuk kemampuan baca di Indonesia? Karena memang sifat bahasanya yang transparan, namanya transparan, bahasa yang transparan bahasa Indonesia itu. Kayak gitu, itu salah satu nanti yang dipertanyaan penelitian yang kedua yang ingin saya jawab. Belum sampai sana sih, gitu. Nah, tapi yang fonetik ini jarang karena memang sifat bahasa kita yang konon dari penelitian-penelitian yang belum banyak juga. Karena kita itu kan cara membacanya berbeda juga mungkin akan mempengaruhi kesadaran sebenarnya kesadaran fonologi tertentu itu akan lebih besar semuanya terhadap kemampuan membaca gitu. Nah, yang phonetic awareness itu kayak ada namanya phoneme blending. Phoneme blending itu menyatukan satuan bunyi yang terkecil seperti sebutan tadi book, book. Nah, di Indonesia untuk tes ini nggak ada yang terstandar ya, yang sudah dipublish. Karena ketika saya baca memang selalu di literaturnya bilang karena sifat bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi akan sulit sekali menggunakan alat ukur yang bentuknya seperti ini gitu. Sedangkan kalau dilihat di tes pengukuran kognitif secara besar ya, bahkan di CHC itu tes yang teori yang digunakan oleh ACT untuk mengukur ACT adanya phonetic coding. Tes phonetic coding ini yang belum ada di ACT, makanya saya jadi agak-agak semangat semoga bisa memberikan kontribusi ya. Ini belum ada. Jadi ada kemampuan kognitif itu namanya auditory processing, ada phonetic coding dan sound discrimination. Yang di sound discrimination itu yang sudah ada di ACT, sedangkan di phonetic coding itu yang belum ada. Nah, ketika saya mereview berbagai alat ukur di luar negeri, di Indonesia yang dikembangkan oleh yang backgroundnya pendidik ya, pendidikan, dari psikologi, dari dokter, biasanya dokter THT yang mengembangkan. Wah, ini di Indonesia kayak yang model kayak gini nggak ada. Oke lah, saya tawarkan waktu saya membuat alat ukur itu, saya mau pakai alternatif bentuk item yang seperti ini. Misalnya ada 3 kata yang umumnya di Indonesia, beberapa penelitian 3 kata, kemudian anak-anak mengidentifikasi apakah bunyi yang paling depan itu sama atau berbeda. Tetapi ketika saya review, kayaknya ini
untuk mengukur kognitif ini jangan jadi agak-agak bias karena memerlukan kemampuan working memory yang cukup tinggi. Bayangkan ketika anak harus mendengarkan misalnya, kayak Mas karung loh, kayak Mas karung, kayak Mas karung, eh, badan misalnya, yang bunyinya depannya beda apa gitu. Badan kan, depannya kan badan, kayak Mas karung, depannya kan. Tapi untuk mengingat itu kan Anda harus mengingat 3 kata itu. Sudah mengingat 3, harus mengidentifikasi. Jadi nanti nggak unidimensional lagi, yang diukur akan banyak kemampuan kognitif. Makanya saya berpikir harus sekecil mungkin mengukur banyak hal. Kalau mengukur kemampuan kognitif ya harus semurni mungkin kayak gitu. Nah memang dari telaah tes-tes yang lalu dan setelah dikonsultasikan dengan ahli fonologi, ahli bahasa, memang kalau pengukuran fonologis itu biasanya menggunakan satu suku kata. Kalau di Indonesia kan pakai beberapa sukata. Ada alat ukur yang sudah dikembangkan sebenarnya di beberapa alumni di psikologi dan beberapa penelitian lain di Indonesia. Mereka pengukurannya itu stimulusnya menggunakan kata yang terdiri dari 2 silabel atau lebih. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang perlu dikritisi ya kalau menurut para ahli di bidang fonologi dan linguistik ini gitu. Akhirnya oke lah, coba aja Bu Ami, kita tes, kita uji apakah dengan alatnya mengukur dengan bentuk item seperti ini memang nggak bisa di Indonesia, karena di penelitian sebelumnya kemampuan fonologis ini tetap yang paling menyumbang paling tinggi untuk kemampuan membaca anak, walaupun kita prediksinya harusnya kemampuan silabel kesadaran terhadap suku kata lebih tinggi nih, menyumbang pada kemampuan membaca gitu kan. Kita membacanya pakai babi bube bocah cicu ceco, sekarang kan modelnya kayak gitu membacanya. Tapi ternyata di penelitian-penelitian itu di berbagai bahasa yang transparan, kemampuan fonologis ini yang paling lebih tinggi tetepan. Nah, makanya untuk membuat alat ukur ini harus tepat banget. Sebenarnya alat ukur seperti apa yang benar-benar valid untuk mengukur. Akhirnya saya cobakan itu menggunakan yang saya komparasikan dengan berbagai bidang itu tadi bentuknya. Akhirnya menggunakan satu suku kata, dan setelah diuji ternyata tidak seperti yang orang-orang takutkan. Ternyata bisa menggunakan bentuk seperti itu dan ternyata valid dan reliable gitu. Saya menggunakan Rush model untuk menganalisis struktur internal ya, untuk memvalidasi struktur internalnya gitu. Jadi itu yang ternyata bisa ya gitu, saya kaget sendiri. Saya dulu takut banget, aduh bisa nggak ya anak Indonesia kayak gini, bisa nggak ya, kan nggak kenal jodoh gitu-gitu. Tapi blending loh ya, tidak memotong-motong kata cat jadi teh, nggak, itu susah karena memang kita nggak kenal teh tuh nggak. Tapi kalau anak-anak itu disuruh secara kognitif menggabungkan bunyi misalnya i, mi, kan gitu. A, s, mas. Nah, itu kalau saya baca-baca lagi, karena saya nggak yakin baca-baca lagi, ini bisa nggak ya di Indonesia gitu. Karena kemampuan itu sebenarnya kemampuan yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar, bukan tes akademik. Jadi sebenarnya dia akan terus berkembang semasa anak-anak itu berkembang nanti kemampuan bahasanya. Makanya saya beranikan diri coba, ternyata bisa dan ternyata valid dan reliable ya. Dan setelah bolak-balik divalidasi, direvisi, ganti lagi, revisi, ganti lagi gitu. Tapi itu jadi perjalanan yang luar biasa. Dan yang ketiga yang sangat berkesan bagi saya itu adalah ketika membuat satu subtes membaca kata-kata populer pada anak. Kalau di luar negeri itu sumbernya itu banyak ya. Mereka sudah ada analisis korpus. Kalau misalnya saya mau bikin alat ukur yang terkait dengan bahasa, kata apa yang saya gunakan untuk yang cocok untuk anak usia kindi apa? TK, anak kelas 1, kelas 2 lah. Di luar negeri itu sudah tuh bank datanya itu ada, kita sudah tinggal bisa download. Masalahnya di Indonesia nggak ada. Kalau saya bikin alat ukur menggunakan kata-kata yang tidak sesuai, tidak populer untuk usia-usia tertentu, itu akan menjadi sesuatu yang harus dikritisi dalam alat ukur. Akhirnya dari ahli bahasa meminta saya untuk melakukan studi tambahan korpus analisis terhadap 750 buku bacaan anak-anak di Indonesia dari TK sampai year 2. Belajar analisis baru ini namanya apa? Angkong ki opo? Harus belajar lagi. Jadi itu yang saya rasakan seperti Mbak Nuning tadi bilang, ketika kita meneliti melibatkan berbagai bidang gitu ya, itu semakin kayak masukannya baik, semakin kayak belajar banyak juga. Oh iya ya, selama ini bahkan alat tes yang dipakai di psikologi sendiri menurut
orang ada bidangnya ini ternyata belum tepat kemarin itu ngukurnya kayak gitu, itemnya itu belum pas gitu. Ketika mau mencoba membuat yang lebih pas gitu, yang lebih valid, perjuangannya ternyata sebanyak itu. Tapi itu ya namanya belajar ya, jadi alhamdulillah senang juga. Oke, menarik menarik. Karena ini masih proses juga, ternyata masih banyak, masih ada yang harus dilakukan dan lainnya. Eh Kepada para ini penonton yang hadir, mungkin kalau ada pertanyaan, boleh. Apakah sudah ada pertanyaan atau belum? Jika belum ada, saya juga masih ingin bertanya. Kalau ini mungkin pertanyaan kepada yang mungkin sudah beres studinya, Bu Nuning sama Pak Ridwan dulu. Sebenarnya kalau dari bidangnya saat ini, eh, future direction research-nya sekarang ke arah mana? Gitu. Mungkin dari Bu Nuning dulu. Oke, future direction-nya. Em, karena ini kalau dari saya ya, Mas Kemas, dari saya ini em, yang diungkapkan baru dari sisi perspektif perawat asuhnya ya, dari caregiver-nya. Idealnya dalam perjalanan penelitian sebenarnya saya sudah lihat ini idealnya karena kita mau menyasar sesuatu yang tindakan ya in the future kan ada tindakan misalnya insight dari metafora yang kita peroleh itu kita bisa buat semacam bagian dari suatu bentuk interaksi terapeutik atau bahkan modalitas terapeutik ya seperti metafora yang bisa kita gunakan dalam proses-proses intervensi psikologis di mana itu bisa menguatkan para atau meringankan beban dari para perawat utama itu targetnya itu. Tetapi yang belum dilakukan itu adalah memahami metafora yang bagaimana metafora yang digunakan dari para health service provider dan bagaimana itu muncul. Apakah itu muncul dari karena background-nya mereka ya sebagai provider atau mereka juga terinspirasi dari metafora yang digunakan oleh para pengasuh utama atau mereka menginterpretasi pengalaman perawat asuh utama itu di dalam metafora mereka. Jadi bisa jadi mereka menggunakan metafora yang sama tapi artinya beda. Misalnya seperti metafora ujian tadi. Kalau buat provider ya udah diterima aja, itu ujian terima aja ujian terus gitu ya. Ujian ya udah diterima saja berhenti. Sementara ujian bagi si partisipan ini adalah sesuatu yang akan ada selesainya dan kemudian ada perubahan. Nah, potensi ini masih ada di depan sehingga untuk kemudian bisa menjadikan metafora itu sebagai modalitas dari terapi itu kemudian diperlukan studi lanjutan untuk metafora dari health service provider-nya gitu ya untuk melihat bagaimana itu berlangsung dan kemudian jadi lebih pada ke discourse ya, lebih pada bagaimana itu dipertukarkan metafora itu bergerak dinamis di antara komunikasi dua dua pihak ini tadi gitu ya, atau bahkan bukan dua pihak, beberapa pihak. Jadi agak lebih kompleks kalau tadi cuma satu fokus pada perawat asuhan, penelitian berikutnya akan melibatkan beberapa pihak di dalam ini gitu. Nah, eh, itu satu, jadi melihat dari perspektif yang lain dan bagaimana berdialektika itu sih metaforanya dan berubah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah bagaimana merumuskan itu dalam satu semacam model intervensi ya menggunakan metafora ke dalam satu model intervensi untuk mereka yang mengalami challenge ya tantangan-tantangan mental apakah kaitannya dengan gangguan mental itu sendiri atau khususnya dalam hal kalau kelanjutan dari riset ini adalah lebih pada beban yang dirasakan oleh para perawat asuh utama keluarga lebih pada untuk penguatan harapan dan resilience ya kekuatan mereka dalam enduring ya menjalani apa yang sudah mereka harus hadapi itu future direction-nya saya sini kebetulan dalam hal ini ketika saya punya pemikiran ini karena hasil riset ini saya presentasikan di Rumah Sakit Suroyo ya Suroyo itu sebagai partner saya dalam melakukan penelitian mereka sangat positif gitu sehingga kemudian justru Suroyo yang kemudian minta tindak lanjutnya gitu. Dan mereka mulai dengan workshop untuk melihat modalitas karena ada metafora ujian, metafora ibadah ini kan sangat kuat dengan spiritualitas ya. Kemudian bagaimana kemudian mereka ingin membawa itu metafora itu ke dalam bentuk intervensi komunitas mereka. Suroyo udah ngejar-ngejar minta seminar gitu di sana. Sayanya yang ngeri
Bentar. Sebentar Bapak Ibu. Saya harus merumuskan dulu karena ini serius ya, maksud saya akan jadi kolaborasi yang agak lumayan signifikan dengan teman-teman Suroyo. Sementara direkturnya udah gemes, ayo segera kita tindak lanjuti untuk bisa merumuskan sesuatu yang khas dari hospital itu. Demikian Mas Oke, Mbak. Kemas. Dimulai dari nggak cuman perawat asuhnya, tapi dari provider sekitarnya bahkan bisa banyak perkembangan ilmu yang masih bisa dilakukan ya, gitu ya. Kalau Pak Ridwan, kira-kira apakah ada future direction-nya, termasuk juga apakah mungkin kayak secara tadi common method bias ini juga di lintas disiplin lain juga terjadi, mungkin seperti apa? Oke, baik. Yang menarik apa namanya? Common method bias itu awalnya itu banyak diidentifikasi di riset-riset bisnis ya. Oke. Yang apa namanya? Mereka itu selalu bertanya mengenai objektivitas data, self-assessment seperti itu. Oke. Dan kemudian mereka menemukan bahwa sebenarnya common method bias ini memang ada pengaruhnya itu di riset-riset marketing, tetapi ternyata yang paling banyak terkena common method bias itu adalah riset-riset di education dan riset-riset di behavioral science ya, gitu, termasuk dalam psikologi. Sehingga gelombang ini kemudian apa namanya bergerak ya, menyapu gitu ya, apa namanya berbagai jurnal apa namanya psikologi, dan menjadi semacam kriteria baru dalam tanda petik ya, apa namanya ketika kita menggunakan cross sectional design kayak gitu. Nah, eh, karena memang awalnya itu banyak muncul di riset-riset bisnis itu ya, saya kadang apa namanya diminta oleh teman-teman di ekonomika dan bisnis itu untuk sharing. Karena memang ini sebuah isu yang cukup besar ya. Jadi apa namanya, seolah-olah itu mengubah mindset kita dan apa yang sudah kita pahami sebagai sebuah kebenaran dalam tanda petik. Ketika kita itu melakukan riset cross seksional itu ternyata diidentifikasi bahwa itu bisa jadi kurang tepat. Yang saya ingat ketika saya dulu belajar, apa, saya tidak menyalahkan ya, karena mungkin ilmu selalu berkembang gitu ya. Ketika saya dulu belajar, itu dikasih tahu bahwa ketika melakukan pengambilan data itu tadi sudah saya sampaikan, sebisa mungkin menggunakan model alat ukur yang sama, sama-sama Likert, sama-sama dengan menggunakan 5 pilihan atau 7 pilihan yang sama. Kemudian variabel independen itu disampaikan lebih dulu pengukurannya daripada variabel dependen seperti itu, agar apa namanya responden itu lebih mudah untuk memahami. eh, Kemudian tingkat data attrition-nya itu rendah dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya common method bias ini itu seolah-olah diobrak-abrik ya itu ya. Jadi eh, kalau kita mengambil data pada satu orang ini dengan menggunakan model yang sama pada saat yang bersamaan, itu common method bias. Nah, berarti kan harus ambil data itu dengan menggunakan metode yang berbeda, pakai orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Jelas ini akan menimbulkan resiko attrition ya. Responden itu akan berkurang pada pengambilan data yang kedua, kayak gitu. Kemudian apa namanya ada resiko juga, misalnya kalau dulu kita diajari bahwa pengambilan data itu harus dilakukan di saat yang bersamaan. Kenapa? Supaya tidak terjadi perubahan kondisi psikologis partisipan ketika dilakukan pengambilan data. Karena bisa jadi karena ada sesuatu hal, misalnya organisasi itu awalnya tidak melakukan restrukturisasi, tapi kemudian setelah tahun depan dia melakukan restrukturisasi, jelas hasil data yang didapatkan akan berbeda karena pengaruh dari kondisi perubahan lingkungan.
Nah, itu kemudian di-argue oleh apa namanya ilmuwan yang concern dengan common method bias. Tetap apa namanya pengambilan data itu tidak boleh dilakukan di saat yang bersamaan, tetapi waktunya harus dipastikan dalam jangka waktu pengambilan data itu tidak terjadi perubahan yang cukup masif ya, massal dalam organisasi. Misalnya tadi ya, ada restrukturisasi organisasi. Gitu. Dan ketika saya pertama kali membaca apa namanya belajar ini eh, cukup kaget gitu ya, karena isu ini itu baru saya pelajari ketika saya itu mengambil studi S3 di Belanda. Dan di Indonesia itu sama sekali tidak apa namanya banyak dibahas ya gitu. Padahal jurnal yang pertama kali mengeluarkan isu ini, Potsakov itu, dan menjadi acuan sampai saat ini, itu sudah keluar sejak tahun 2003. Jadi sudah luar biasa ya, lebih dari 1 dekade yang lalu. Nah, itu yang kemudian saya, kalau mimpinya itu common method bias itu nanti akan menjadi apa ya, salah satu uji asumsi mungkin ya, atau kalau nggak suka dengan istilah uji asumsi, apa namanya, semacam tambahan. Jadi kita mungkin ada uji validitas, ada uji reliabilitas, satu lagi uji common method bias. Nah, seperti itu. Apa namanya? Ini supaya kita itu bisa apa namanya meningkatkan probabilitas artikel riset kita yang sifatnya cross seksional itu diterima di jurnal-jurnal internasional kayak gitu. Nah, untuk apa namanya riset yang saat ini saya lakukan ada 2, semoga bisa segera publish dan hasilnya bisa dinikmati. Yang pertama adalah identifikasi perkembangan diskusi diskursus perdebatan mengenai common method bias. Ya. Karena memang di sini ada 2 kubu ya. Ada yang mengatakan common method bias itu penting, tapi ada yang mengatakan common method bias itu cuma ilusi. Common method bias itu cuma hantu, apa namanya, yang dibuat untuk menakut-nakuti peneliti cross seksional. Tapi di sisi lain ada juga apa namanya peneliti yang menemukan bukti-bukti adanya common method bias itu. Nah ini saya ingin meneliti sejauh mana sih diskursus yang terjadi, perkembangannya seperti apa, kayak gitu. Sehingga kalau kemudian teman-teman ilmuwan di Indonesia seperti sosial ingin menggunakan model cross seksional, itu bisa menggunakan hasil diskursus yang paling update ya mengenai common method bias ini. Kemudian yang berikutnya, saya ingin meneliti ilmuwan sosial saat ini itu banyak menggunakan model apa namanya pengontrolan atau identifikasi common method bias yang mana. Karena kalau kita mengacu pada jurnalnya Potsakov di tahun 2003 itu banyak sekali model yang dipakai seperti itu. Nah, apakah kemudian model yang banyak dipakai ini sejalan dengan hasil diskursus apa namanya keilmuan ya gitu? Karena ada beberapa model yang saat ini saya identifikasi itu banyak dipakai karena itu mudah dilakukan. Gitu. Tetapi dari hasil diskursus itu dianggap bahwa model itu sudah tidak lagi relevan untuk dipakai. Cara pengetesannya sudah tidak dipakai. Gitu. Karena apa namanya ilmuwan juga berdebat mengidentifikasi dan mengontrol itu 2 hal yang berbeda. Dan seharusnya ketika kita apa namanya menaruh perhatian pada common method bias, maka apa yang harus dilakukan oleh peneliti itu bukan hanya sampai mengidentifikasi, tapi sekecil apapun efek dari common method bias itu bisa dikontrol. Ya, semoga apa namanya bisa segera terbit papernya. Nanti ini masih proses ketik-ketik dan sebagainya, sehingga bisa jadi apa namanya tambahan ide bagi teman-teman yang lain. Terima kasih.
karena ini tidak ada pertanyaan, mungkin pertanyaan dari akhir saya adalah untuk closing statement ini kepada seluruh narasumber juga. Mungkin bagaimana harapannya ke depannya, mungkin kayak terkait dengan risetnya masih bisa dikembangkan ke arah mana, atau mungkin kayak ajakan kolaborasi untuk para penonton juga gitu ya, terkait bidangnya. Namun saya mungkin akan berbalik kalau tadi yang awal Pak Ridwan akan terakhir. Saya berangkat dulu dari Ibu Ami mungkin closing statement-nya. Oke, jadi saya mungkin ini juga terkait mungkin teman-teman yang saat ini sedang studi S3 terutama ya. Mungkin insight saya ketika saya studi adalah em, ternyata banyak banget hal yang mungkin dianggap oleh umum ya dalam yang pengetahuan dalam bidang yang sedang kita geluti itu dianggap sudah betul gitu. Ternyata seiring berjalan ketika kita berbicara dengan banyak orang dari berbagai sudut pandang perspektif untuk melihat hal yang sama, ketika kita mau terbuka tentang itu, ternyata kita bisa melakukan banyak apa ya perbaikan-perbaikan, pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih valid gitu ya. Karena saya sangat menyadari ketika saya riset itu kita nggak bisa jalan sendiri. Seperti Mbak Yunin bilang tadi, kita nggak bisa jalan sendiri. Butuh perspektif lain, butuh sudut pandang lain untuk memvalidasi apa yang sedang kita lakukan. Apalagi di bidang asesmen pengukuran, kalau kurang valid itu jadi nanti imbasnya juga akan signifikan gitu ya. Jadi mungkin itu dan itu secara akademik ya, secara non akademik, ya akademik juga sih. Lebih tough juga karena banyak belajar kalau saya sendiri sebagai PhD student belajar hal-hal yang baru terutama di pengolahan data ya, walaupun dulu saya sudah kenal dikit-dikit gitu ya tentang class model karena membantu teman-teman di proyek AJT, tapi ketika melakukan sendiri itu ternyata ternyata butuh belajar lebih banyak. Kemudian ada tadi program-program baru yang muncul tiba-tiba karena tadi ya kayak korpus analisis, ada program-program baru lagi. Ternyata semakin kita belajar itu semakin ciut dan semakin kita mau belajar itu ya dengan open mind gitu. Masukkan banyak orang. Kita tidak merasa oh ini orang psikologi biasanya alat ukurnya kayak gini dan sudah dipakai secara umum. Oh nggak bisa. Kita memang harus open mind, terbuka dengan masukan-masukan dari berbagai bidang agar apa yang kita lakukan itu memang lebih baik dan lebih valid itu aja. Terima kasih Bu Ami. Lanjut ke Bu Lulu. Oh ya, oke. Eh, Insight ya selama saya melakukan riset ini, jadi seperti saya sampaikan di awal, saya hanya berawal dari keinginan untuk mengeksplor lebih lanjut tentang ikhlas, terus saya ke pesantren gitu. Di situ saya ternyata menemukan kompleksitas begitu, dan akhirnya sekarang saya malah bersentuhan dengan disiplin-disiplin sekali selain psikologi seperti antro dan juga sosiologi begitu. Jadi memang bisa dibilang ini menjadi sebuah riset yang saya analisisnya sendiri saya bayangkan lebih kompleks dari ekspektasi saya awal begitu ya. Jadi memang S3 ini adalah satu perjalanan yang menjadi sangat proses reflektif bagi saya begitu untuk juga mengukur ternyata saya sedikit sekali ya seciut ini yang saya tahu gitu. Saya masih banyak hal yang bolong-bolong yang saya harus kejar lagi, yang saya harus kejar lagi. Jadi semacam itu gitu. Dan kemudian juga saya menyorot ini kita memang sudah di era global sekali gitu karena juga sekarang akses media informasi sangat mudah begitu. Ya, apa yang mungkin dialami dalam contoh kecil adalah pesantren gitu ya, ada pergeseran yang diduga ada pergeseran-pergeseran nilai karena ada transformasi juga. Nah, ini juga sebenarnya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah banyak mulai bergeser gitu ya. Barangkali nilai-nilai yang dulu menjadi prioritas bagi kita sekarang enggak. Nah, kayaknya nanti arah riset saya diantaranya juga saya tertarik pada isu tentang pergeseran nilai ini karena kita sekarang memang bisa dibilang di awal-awal nih ya, di awal-awal kaget masa-masa sangat cepatnya akses informasi, kemudian kita banyak kekagetan-kekagetan. Ternyata anak sekarang zaman kayak gini, ternyata eh, kasus-kasus yang terjadi seperti ini gitu ya, dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Oke, lanjut. Eh, saya serahkan ke Bu Nuni. Baik, closing statement ya. Saya itu, ya, kalau kemudian melihat, kembali melihat itu ya, perjalanan dari penyelesaian studi yang sekian lama, wah kalau aku panjang banget ya. Dan begitu banyak, lika-liku, kelak-kelok, naik turun gitu. Kerikil kecil, kerikil besar Mas Ridwan. Kemudian saya menggunakan, metaforanya partisipan saya gitu, ujian gitu, pakai,
topik disertasinya Lulu juga rupanya, karena kalau ikhlas itu jadi materi ujian menurut para caregiver gitu. Jadi perjalanan ini juga seperti bisa dilihat sebagai reframe ini kalau saya bilang ya, framing. Perjalanan ini bisa dilihat sebagai ujian keikhlasan gitu, ujian kesabaran gitu, ujian apalagi ke kesabaran, keikhlasan biasanya yang disebutkan ya. Menjadi bahan ujian dan bagaimana menyelesaikan ujian itu berarti harus belajar gitu ya. Belajar ikhlas terus materinya ada lagi gitu, ada silabusnya, ada modulnya. Nah ini bukan dari saya, ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari partisipan sebenarnya yang kemudian memberi pemahaman yang lebih terstruktur ya. Oh, ini toh fungsinya metafora. Memberi pemahaman yang lebih struktur tentang pengalaman-pengalaman yang kompleks dan sebenarnya kita mengalaminya sehari-hari gitu ya. Tetapi kita nggak melewatkan seperti tadi mungkin Ami mengatakan ciut, lu ciut gitu. Aku lihat pada pakai ciut ya. Aku melihatnya meluas gitu. Mungkin karena sudah etapa terakhir ya. Jadinya sudah melihat meluas gitu. Artinya kitanya kecil karena kita berada di dunia yang jauh lebih luas gitu. Jadi semua proses ini membuat yang namanya humble mungkin begini ya, menjadikan kita menjadi rendah hati gitu, melihat apa yang kita ketahui semakin dalam, membuat kita semakin paham berita besar yang ada di luar sana dan ada sedikit yang kita bisa buat, tapi kita mau melakukannya dengan benar ya, dengan benar dan dengan eh, sesuai dengan value kita, karena itu mungkin itu tadi balik lagi bagian dari I don't know, apakah itu ujian atau ibadah, tergantung bagaimana kita akan menempatkannya dan itu creates our identity ya, sebagai siapa sih kita, sehingga kita menempatkan ini di bagian mana. Nah itu semua bukan insight saya, itu sebenarnya adalah basis pemikiran dari apa yang saya pelajari dari partisipan gitu, ketika memahami seorang dengan lebih mendalam. So, bait saja sih ini proses yang sangat humbling ya, membuat kita menjadi lebih humble dan being very much open gitu, meminjam kata Amit tadi terhadap semua possibilities gitu dan menerima experience emosi itu tadi berbagai macam emosi selama perjalanan itu sebagai ya it's part of life. Begitu Mas Kemas. Terima kasih Bu Nuning. Dan terakhir, Pak Ridwan, monggo. Oke, baik. Kalau saya merangkum saja ya dari tiga pembicara sebelumnya, eh apa namanya, penting ya untuk apa namanya kita tuh merasa apa namanya ketika kita belajar ilmu, saya sendiri terutama itu apa yang saya pelajari itu saat ini mungkin saya memandang itu cukup, tapi bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi itu sudah tidak cukup. Apa yang apa namanya saya pelajari saat ini bisa jadi itu sebagai sebuah kebenaran yang saya yakini, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi bisa jadi itu sebagai sesuatu yang harus saya rubah kayak gitu karena apa namanya ini kita manusia yang kita selalu belajar, berusaha apa namanya memahami alam semesta, memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita gitu ya, sehingga eh, tetap apa namanya belajar, oke, terbuka dengan berbagai hal gitu. Semoga dengan proses pembelajaran ini kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik, kita lebih terbuka terhadap ide dan menjadi lebih humble. Terima kasih itu saja. Ya, terima kasih Pak Ridwan serta para narasumber lainnya. Jadi saya simpulkan bahwa perkembangan psikologi yang saat ini sangat cepat dengan eh, bidang yang sangat berbeda-beda akan memerlukan juga kolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya dan menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari sekarang masih banyak perkembangan yang masih bisa juga dilakukan ke depannya. Mungkin ini sebagai penanda juga Fakultas Psikologi UGM yang sudah saat ini sudah 61 tahun berdiri masih terus ingin mengembangkan ilmu dan sebagai sivitas di Fakultas Psikologi UGM juga kami sangat terbuka dengan berbagai kolaborasi dengan para peneliti kami baik di Indonesia, di luar dan saat ini menjadi mungkin sebuah penanda di Natalis kali ini juga bagaimana riset yang berkembang terus akan terus
dapat dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas gitu. Nah, ini mungkin menjadi akhir acara untuk sesi 1 di hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, sudah bisa menceritakan terkait perjalanannya, hasil penelitiannya, dan juga bagaimana harapan ke depannya. Dan eh, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir hingga akhir ini. Kita akan masih bertemu kembali di sesi selanjutnya di pukul 1 siang nanti. Saya akan tutup dulu sesi pertama di hari ini. Saya Kamas Rahat Mubarak mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih. Kemas, Terima kasih Mas Mbak-mbak yang Kemas. lain Iya, juga. Terima terima kasih. Mas Sukses Kemas. ya. Sukses, Baik. Ami, Bu. Yes. Amin. Nah, Jadi terima ingat kasih kerikil Bu dan batu ya Mas bisa tujuannya. Terima kasih Mbak-mbak yang datang Terima juga kasih. serta